Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang masalah-masalah yang pasti dihadapi oleh peternak pemula. Tentunya apa yang saya sampaikan ini apa yang saya alami dulu ketika mengalami ternak perkutut. Oke, sebagai edukasi pemula biar nggak kaget nanti kalau mengalami hal apa yang saya utarakan ini. Oke, yang baru nonton video saya jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng Anda untuk terus mendapat pemberitahuan ketika saya upload video. Anda dapat pemberitahuan ya, supaya bisa jadi ajang edukasi untuk para pecinta perkutut, terutama untuk peternak perkutut pemula. Oke, yang senior sudah senior, nggak usah saya ajari. Tapi saya sendiri sebagai pengedukasi, saya akan terus belajar dan belajar. Kalau ada masukan monggo di komen. Nah, ada kritikan, saran boleh. Kritik, saran beda dengan menghujat ya. Kritik, saran beda dengan menghujat. Komen yang baik, karena komen Anda melambangkan diri Anda sendiri ya. Jadi karakter Anda akan terbaca. Saya itu kalau membaca komen, itu saya baca karakternya. Orang ini benci kepada saya, orang ini suka kepada saya, suka dalam arti senang, ngefan karena ngefannya tutorial yang saya berikan real. Ada pula yang sebatas membantu untuk berkembang channel saya. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda semua ya. Lanjut, yang pertama, seorang peternak perkutut pemula itu pasti akan tertipu. Nah, ini kayaknya 99% peternak pemula itu pernah tertipu, entah oleh siapa saja. Dalam arti kadang tertipunya itu memang belum paham betul dengan apa yang dia beli. Makanya sering saya katakan untuk peternak pemula pelajari dengan detail sebelum Anda memulai peternakan. Ya, saya sendiri saja mempelajari dengan detail dengan pengalaman yang saya pakai. Itu awal ternak saya juga tertipu ya, berulang kali, bukan sekali dua kali, berulang kali ya. Saya tertipu itu berulang kali. Nah, untuk teman-teman yang belum tertipu, apakah nanti akan tertipu? Tertipu atau tidaknya itu ya Anda sendiri kuncinya ya, Anda sendiri. Karena apa? Setahu saya dalam dunia online, apalagi sekarang jualan online, itu kayaknya entah satu atau dua kali mungkin tidak tertipu, tapi ada kekecewaan tersendiri dalam suatu transaksi, itu pasti ya. Makanya untuk peternak pemula, besarkan hati Anda ketika Anda memang benar-benar mau berkarir di dalam ternak perkutut ya. Karena apa? Sesuatu hal yang baru itu akan menimbulkan masalah yang baru. Sesuatu hal yang baru itu akan banyak orang yang mencibir. Itu sudah saya alami. Saya alami, makanya saya ceritakan di sini ya. Yang pertama itu. Yang kedua, seorang peternak pemula itu yang jelas kalau lingkungannya tidak mendukung ya, tidak mayoritas peternak, biasanya akan jadi omongan orang. Jangankan orang lain, keluarga kadang mencibir, itu sudah pasti. Kuatkan mental Anda. Ya, yang ketiga, setelah Anda membeli indukan ataupun siapan ataupun mandiran perkutut, biasanya akan Anda alami satu, susahnya produksi ya. Yang kedua, biasanya telur sudah bertelur tapi tidak jadi. Nah, ini pasti Anda alami di awal-awal beternak perkutut ya. Kepastian di sini tetap memakai kata insya Allah, apabila Allah menghendaki ya. Kepastian yang saya utarakan adalah kepastian pengalaman yang saya alami, itu saja. Jadi jangan menyangkut-nyangkutkan ke tauhid yang tinggi-tinggi ya. Kita ngomong real masalah umum saja. Oke, jadi masalah telur jatuh bagaimana Mas Dan? Masalah telur nggak isi bagaimana Mas? Bisa dicek di beranda saya ya. Beranda saya sudah saya isi semuanya. Bahkan berulang kali saya buatkan video yang hampir sama dan mungkin sama. Masalah telur jatuh ya, telur tidak isi itu karena apa ya? Kalau telur tidak isi itu salah satunya penyebab utama adalah kurangnya asupan gizi dalam perkutut kita ya. Orang itu ternak kadang cuma dikasih
millet saja, ya, dikasih millet saja, tidak dikasih pur ayam atau makanan tambahan lainnya, ya. Tidak perlu seperti saya, ya, tidak perlu seperti saya plek, tapi paling tidak Anda harus paham betul dengan kemauan perkutut Anda, ya. Orang ternak perkutut itu sulit, ya. Kadang kita diremehkan oleh orang, ya. Wah, ternak gitu aja. Karena yang meremehkan itu biasanya tidak ternak. Kalaupun dia tidak ternak, kadang dia tidak suka kepada kita, itu pasti, ya. Orang itu kalau sudah suka, Jawanya wong nak wis adung seneng gak kurang leh ngelem. Orang kalau pegel, wong nak pegel gak kurang leh maitu. Itu ukara kuwi wis bagi saya sudah ngumum, ya. Makanya jangan kaget, ya. Intinya orang itu suka atau tidak. Kalau suka, apapun yang kita lakukan dia suka. Kalau tidak suka, apapun yang kita lakukan itu tidak benar di mata dia. Jangankan bertindak, jalan saja itu kalau orang nggak suka pasti dirasani, pasti digujing, ya, pasti digibahin, itu sudah pasti. Dan tugas kita apa? Tugas kita hanya menutup telinga saja seolah-olah kita tidak mendengar, ya, karena itu hak mereka. Mereka punya mulut, ya, mereka punya tangan, mau nulis apa ya terserah mereka, kan gitu, ya. Bukan hak kita menutup mulut mereka, bukan hak kita mencegah tangan mereka untuk menulis. Tugas kita hanyalah berbagi kebaikan, terus berbuat baik, berusaha baik. Itu tugas kita. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, malah dalil. Jadi masalah-masalah peternak pemula ini pun sebenarnya sudah saya bahas dalam video yang lalu. Ya. Teman-teman bisa dicek di beranda saya. Nah, apalagi masalah peternak pemula yang pasti dihadapi dengan pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami, yaitu bingungnya menghadapi masalah dalam peternakan, yaitu seperti telur jatuh, ya, pian jatuh, ya, itu bingung. Nah, edukasinya ya di channel ini, Anda lihat di sana. Masalah-masalah sudah saya paparkan semua, ya. Bagaimana anak itu jatuh, itu karena apa, penyebabnya apa, solusinya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana, Anda bisa lihat. Oke. Nah, yang pasti dihadapi lagi apa? Yaitu anakan perkutut mengalami kematian yang fatal. Nah, ini sering dialami peternak pemula, terutama saya dulu. Saya dulu juga mengalami, teman. Jadi saya itu dulu juga mengalami bagaimana pahitnya sebuah perjuangan untuk lokal alam saya. Pahitnya sebuah perjuangan ketika mengawali ternak perkutut, ya. Orang mengawali suatu usaha itu sama, teman, ya. Nggak ada yang langsung lari, tetap merangkak, jalan, baru lari. Kalau awalnya saja sudah lari, ini malah perlu dicurigai. Kuat bener tidak pondasi Anda untuk lari. Nah, ini malah saya meragukan itu, ya. Sama saja kita modal besaran langsung modal banyak, indukan banyak, kandang banyak, yang akhirnya masalah pun akan banyak pula. Dan Anda, saya yakin belum siap untuk menghadapi itu. Makanya sebagai peternak pemula itu harusnya step by step. Kalau saya, ya, kalau saya. Nah, untuk pian mati fatal ini biasanya penyakitnya apa? Yang saya alami di kandang saya itu ternyata virus, teman. Jadi virus, makanya saya sering katakan untuk sering nyemprot kandang, ya. Kandang itu semprot antibakteri. Kebersihan dijaga. Jangan asal produk. Wah, penting produk. Reket nggak masalah. Penting produk. Nah, ini akan jadi penyakit Anda yang fatal akibatnya ketika Anda jadi peternak besar. Akhirnya ngeremeh nih suatu perkara yang kecil. Akhirnya kecil ini akan jadi besar, dan akhirnya Anda sendiri yang akan kewalahan. Nah, ya, yang terakhir ini yang paling fatal. Peternak pemula itu apa? Apa masalahnya? Yaitu sulitnya jualan. Oh, sapa sing ngakoni? Komen nang jero. Komen nang ngisor, ya, komen nang ngisor, komen di beranda. Ya, komen siapa yang mengalami ini. Saya yakin semua peternak pemula mengalami hal ini. Apa saya juga pernah mengalami? Pernah. Ya, pernah. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan menjual brandingnya, itu tetap ada unsur yang Anda tidak lakukan dari awal beternak.
Saya sering sekali ngomong untuk peternak perkutut, apapun lah, nggak di perkutut. Itu kalau Anda tidak punya value, tidak punya nilai lebih dari peternak lain, maka Anda akan juga standar. Ya, ketika Anda standar sama dengan yang lain, tidak dipungkiri, ketika umumnya peternak bingung, Anda juga bingung. Nah, tetapi kalau Anda dari awal itu jadi peternak yang beda, tetap cacian, makian, olokan itu tetap akan tersematkan ke diri Anda. Dan itu saya alami. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih bertahan dengan ternak saya. Ya, saya juga bisa jualan seperti layaknya peternak yang lain. Nah, disinilah pengalaman ini saya share, saya katakan kepada teman-teman untuk tetap berusaha sebaik mungkin. Tonton channel saya. Bagaimana peternakan bisa bertahan lama, ada. Bagaimana peternakan itu bisa berkembang dengan pesat, ada. Semua sudah saya vlog. Ya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau Anda mau ke kandang saya katakan apa adanya. Ya, saya nggak pelit ilmu. Ilmu nggak, kalau mati pun nanti malah hilang. Tetapi kalau ilmu ini saya katakan ke orang lain, paling tidak orang itu bisa menggunakan ilmu tersebut ketika saya tiada. Karena suatu saat saya juga akan mati. Nggak mungkin saya hidup terus. Nah, meskipun ini ilmu bekerja, saya yakin tetap akan jadi jariah saya selama digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, karena ini kebaikan. Karena ini peternakan juga bisa menopang kehidupan seseorang apabila dia sungguh-sungguh, ya. Intinya cintai pekerjaan Anda, maka hasilnya akan luar biasa. Karena orang yang tidak punya rasa cinta kepada peternakannya, ke pekerjaannya, niscaya dia akan jatuh dengan sendirinya. Ketika peternak usahanya itu tidak menghasilkan apa-apa, dia akan putus asa karena tidak ada rasa cintanya. Ya, makanya sering saya katakan, pahami perkutut Anda. Ini kunci dari sebuah peternakan, ya. Kalau Anda masih bingung jualan, tonton video saya yang lalu. Banyak sudah saya share, ya. Bagaimana cara jualan, ya. Bagaimana bisa laris, bisa ditengok di beranda. Sekian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam ngutut, sopoy patut.